Perkenalkan, nama saya Nikada Dimahi Rahmadiasti. Yoga adalah olahraga tubuh dan pikiran yang fokus pada kekuatan, kelenturan, serta pernapasan demi peningkatan kesehatan mental dan fisik. Surya Namaskar adalah satu rangkaian gerakan yoga yang dilakukan untuk penghormatan terhadap matahari. Total pose atau gerakan dalam Surya Namaskar ada 12 pose. Dimulai dengan satu pose berdiri, lalu di pose terakhir akan kembali ke pose semula. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari pada saat matahari terbit dan perut kosong. Namun, apabila mau melakukan Surya Namaskar di malam hari atau di waktu lainnya pun tidak masalah, asalkan perut dalam keadaan kosong. Yoga dan meditasi sering disarankan sebagai salah satu cara melepas stres dan merilekskan tubuh. Selain memberi ketenangan, yoga dan meditasi juga dapat meningkatkan kebugaran. Keduanya kerap dilakukan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Berikut gerakan yoga Surya Namaskar. Pertama, gerakan Pranamasana, yaitu posisi kaki rapat dan tangan di depan dada. Berat badan terbagi rata di kedua kaki. Di dalam gerakan ini dilakukan 3 kali penarikan nafas. Gerakan kedua yaitu Hasta Uttanasana. Tarik napas sambil menarik tangan ke atas. Tarik dan regangkan sejauh kamu sanggup. Mata fokus pada tangan. Gerakan yoga untuk mengecilkan lengan ada pada gerakan ini. Selanjutnya, gerakan ketiga, Hasta Padasana. Buang napas, taruh telapak tangan di lantai atau di samping kaki. Kepala menunduk dan menyentuh lutut kalau bisa. Gerakan yang keempat, Aswa Sancalana Sana. Tarik nafas, tarik kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Lutut harus menyentuh lantai sambil kepala menghadap. Kaki kiri ada di antara tangan. Gerakan yang kelima, tarik kaki kiri ke belakang. Tarik napas, kaki kanan dan kiri sejajar, lengan dan badan lurus ke atas, posisi seperti membentuk gunung. Gerakan yoga untuk mengecilkan paha ada pada gerakan ini. Gerakan yang keenam, Astanga Namaskara. Turunkan badan ke lantai, mulai dengan menaruh lutut di lantai, lalu turunkan badan. Badan yang menyentuh lantai ada 8 titik, yaitu lengan, lutut, kaki, dada, dan dahi atau dagu. Gerakan yang ketujuh, Bhujangasana. Turunkan badan sampai menyentuh lantai, lalu naikkan setengah badan bagian atas. Tangan lurus dan kepala menghadap ke atas. Gerakan yoga ini mengecilkan perut ada pada gerakan ini. Gerakan ini juga disebut sebagai Cobra Pose. Gerakan yang ke-8, Parvatasana. Buang nafas, angkat pinggul ke udara, angkat terus sampai tubuh membentuk segitiga.
Kaki dan tangan harus lurus. Gerakan ini juga seperti gerakan membentuk gunung. Gerakan yang ke-9, Aswa Sancalana Sana. Tarik nafas, tarik kaki kanan ke depan sejauh mungkin, dan kaki kiri tetap di belakang. Lutut harus menyentuh lantai sambil kepala menghadap ke atas. Kaki kanan ada di antara tangan. Gerakan yang ke-10, Hasta Padasana. Buang nafas, taruh telapak tangan di lantai di samping kaki, kepala menunduk, menyentuh lutut kalau bisa. Selanjutnya gerakan yang ke-11, Hasta Uttanasana. Tarik nafas sambil menarik tangan ke atas, tarik dan regangkan sejauh mungkin. Mata fokus pada tangan. Pinggul ditarik ke depan. Gerakan yang ke-12, Tadasana. Buang nafas sambil meluruskan badan. Taruh lengan dan cakupkan kedua tangan di depan dada. Rileks dan rasakan sensasinya di seluruh tubuh. Selanjutnya, pose Savasana merupakan pose terakhir saat latihan yoga. Savasana memungkinkan tubuh untuk menyerap efek dari yoga yang Anda lakukan. Savasana adalah tentang penyerahan diri. Anda harus tetap terjaga walaupun dalam posisi istirahat. Mendalami savasana sangat penting. Aktivitas yoga, asana saat ini dapat dikatakan menjamur di Indonesia, khususnya di Bali. Fenomena yoga sebagai aktivitas olah tubuh yang menjamur saat ini menjadi menarik untuk diteliti, karena telah terjadi pembacaan dan penafsiran terhadap yoga yang pada awalnya adalah sebuah sistem filsafat Hindu, kemudian bergerak menjadi semacam gaya hidup pada beberapa kelompok masyarakat. Yoga adalah salah satu sistem filsafat Hindu yang didirikan oleh Maharesi Patanjali dengan tujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media untuk menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yoga dapat dikatakan lebih ortodoks dari filsafat Samkhya karena yoga langsung mengakui keberadaan Iswara atau Purusa istimewa yang tak tersentuh oleh kemalangan, penderitaan, kerja keinginan, dan sebagainya. Dalam mempersiapkan fisik agar memudahkan upaya pendekatan diri kepada Yang Maha Suci, yoga mengajar cara latihan fisik yang disebut asana. Asana adalah sikap badan yang nyaman dan mantap, yang merupakan persiapan fisik dalam membantu konsentrasi pikiran. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk gerakan tubuh yang dikenal dengan istilah yoga asana. Jenis-jenis yoga yaitu Hatha Yoga, Bikram Yoga, Core Yoga, Power Yoga. Pergeseran makna yoga dari spiritualitas menjadi gaya hidup tidak bisa dilepaskan dari peran budaya massa. Kebanyakan orang mengira bahwa gerakan yoga hanya sekadar duduk bersila dan memejamkan mata. Padahal ternyata gerakan-gerakannya tidak semata-mata itu saja.
Meskipun disebut sebagai salah satu jenis olahraga, tetapi gerakannya tidak lantas meloncat atau berlari seperti layaknya olahraga atletik kebanyakan. Dalam olahraga ini, gerakannya lebih condong pada pengendalian nafas, konsentrasi pikiran, dan pengendalian diri. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, banyak orang yang hidup dalam keadaan iri, dengki, dan marah atas keadaan yang ada. Nah, praktik ini dinilai mampu menjadi alternatif bagi mereka yang berperilaku demikian supaya pikirannya dapat menjadi lebih jernih. Olahraga ini tidak harus dilakukan di lapangan seperti olahraga permainan bola pada umumnya, sebab dapat dipraktikkan di sanggar senam atau rumah yoga. Jenis yoga apapun itu akan berfokus pada pernafasan, kekuatan, dan fleksibilitas tubuh. Hingga saat ini, yoga masih banyak digemari sebab memberikan banyak manfaat bagi tubuh, mulai dari kesehatan jiwa, kesehatan fisik, hingga kecantikan apabila rutin dilakukan. Gerakan yoga ini dapat melatih kesabaran karena memfokuskan pada pernafasan disertai dengan hitungannya. Terutama pada gerakan Bhujangasana yang berupa pose membuka dada dengan memanjangkan seluruh tubuh bagian atas, dapat menjadikan keadaan jiwa lebih tenang dan santai dalam menghadapi masalah. Yoga juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membersihkan pikiran dari hal-hal negatif sehingga jiwa menjadi bersih. Dapat melatih kita untuk menahan dan mengontrol emosi serta mengurangi stres, sebab dalam gerakannya memiliki 3 elemen utama, yakni pose, pernapasan, dan meditasi. Yoga dapat dilakukan oleh semua kalangan, yaitu dari orang dewasa hingga anak-anak serta lansia. Terdapat rambu-rambu yang harus dicermati untuk pelaksanaan asana demi konsentrasi belajar siswa, yakni 1. Kondisi perut. Sebelum pelaksanaan yoga asana, disarankan untuk mengosongkan kandung kemih dan usus terlebih dahulu. Yang kedua, tempat latihan. Tempat latihan untuk yoga asana seharusnya didesain senyaman mungkin, yakni di dalam sebuah ruangan dengan sirkulasi udara baik dan pencahayaan terang. Yang ketiga, perlengkapan. Hindari berlatih yoga asana tanpa menggunakan alas. Gunakan matras atau alas yang nyaman selama latihan. Yang keempat, waktu latihan. Untuk waktu latihan yoga asana ini dapat dilakukan kapan saja, kecuali setelah makan. Maka dari itu, pada rambu pertama diusahakan supaya anak-anak mengosongkan kantung kemih dan perutnya terlebih dahulu. Yang kelima, pakaian. Gunakan pakaian yang nyaman, longgar, dan tidak terlalu tebal. Lepaskan pula semua aksesoris yang menempel pada tubuh. Yang keenam, pembatasan. Sebelum melaksanakan yoga asana ini, perhatikan pada kondisi tubuh anak, terutama mereka yang baru saja sembuh dari patah tulang atau menderita penyakit kronis. Nah, itulah ulasan mengenai apa itu yoga dan bagaimana pelaksanaannya, asana yang cocok bagi anak-anak. Ternyata, pelaksanaan yoga itu tidak hanya mempengaruhi fisik dan mental saja, tetapi juga pada konsentrasi belajar anak. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi yoga. Sekian video pembelajaran dari saya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.